Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang merangkutakan Kak Via, saya Nahdia, dan Yudi akan mempresentasikan tentang Salmonella virulence and immune escape, yang mana nanti mengecoh imun oleh Salmonella dalam proses penginfeksiannya. Kemudian untuk pendahuluan, jadi Salmonella ini termasuk bakteri gram negatif yang memiliki flagella, bersifat invasif, yang menginfeksi hewan bahkan manusia melalui makanan dan berbagai macam viral infeksi, seperti inang, makanan, dan patogenesisnya berbeda-beda. Dan dari kasus ini, penyebarannya itu juga sangat luas di berbagai daerah. Dan penginfeksian Salmonella ini mengakibatkan dua macam, yaitu typhoidal serotype dan non-typhoidal serotype. Dan ini juga dibedakan di setiap jenis spesiesnya. Kalau yang typhoidal serotype itu menyebabkan demam tifoid, contohnya Salmonella typhi, paratipi, dan sendai. Kemudian yang NTS itu menyebabkan gastroenteritis, diare demam seperti malaria, bakteriemia meningitis dengan kasus kematian yang rendah. Contohnya yaitu Typhimurium, Enteritis, dan Duplim. Nah, Salmonella ini setelah masuk ke manusia melalui makanan atau bahkan yang lainnya, dia itu akan menuju distal usus halus untuk menyerang mukosa usus. Setelah masuk ke sel-sel usus, dia akan menuju ke sel mikropod dan menuju limfatik dan menuju aliran darah melalui fagosit dan menyebar ke limfa dan hati. TS mempunyai faktor spesifik, contohnya yaitu toksin tifoid dan polisakarida kapsul virulensi, untuk meningkatkan gejala pada inangnya dan penghindaran kekebalan dari sel imun yang dimiliki oleh inang. Nah, protein yang dimiliki oleh Salmonella itu T3SS1 dan T3SS2 untuk penyebaran Salmonella di inang. Salmonella dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dalam sel myelit yang berumur pendek, dan dia dapat lolos dari kekebalan inangnya, sehingga dapat dimungkiri penyebarannya itu sangat beragam dan luas. Selanjutnya ada origin, klasifikasi, dan penyakit yang disebabkan oleh Salmonella. Nah, untuk originnya sendiri, sejak 120 hingga 160 juta tahun yang lalu, Salmonella telah berevolusi menjadi kelompok yang kompleks dengan server yang beragam secara fenotipik. Lebih dari 2.600 serotip dari Salmonella itu berbeda secara antigenik dan bersifat patogen pada mamalia, unggas, reptil, dan serangga. Untuk klasifikasinya sendiri, genus dari Salmonella itu terbagi menjadi dua spesies, yaitu Salmonella enterica dan Salmonella bongari. Salmonella enterica itu juga dibagi menjadi 7 subspesies yang berbeda, seperti Enterica 1, Salmae 2, Arizonae 3A, Dearizonae 3B, Indica 4, dan Hautenea 6. Kemudian subspesiesnya dibagi menjadi lebih dari 50 serotip berdasarkan O, somatic antigen, dan multiple serotip yang berdasarkan pada H, flagella antigens. Nah, untuk subspesies 1 dapat menyebabkan 99% penyakit salmonellosis, sedangkan subspesies 2, 3A, 3B, 4, 6, dan Salmonella bongari telah berhasil diisolasi dari hewan berdarah dingin dan juga lingkungan. Namun, subspesies ini sangat jarang ditemukan pada manusia. Selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh Salmonella. Sindrom utama yang disebabkan oleh Salmonella yaitu typhoid fever yang disebabkan oleh Salmonella typhi, Salmonella paratipi, dan Salmonella sendai. Dan juga diarrheal disease yang disebabkan oleh NTS, non-typhoidal Salmonella serotype. Nah, untuk faktor virulensi pada Salmonella typhi itu sendiri adalah V antigen yang memodulasi sinyal proinflamasi, survive, dan membantu Salmonella bereplikasi pada host cell, terutama pada fagositosis, dan menyebar ke sistem sistemik seperti hati, limfa, dan bone marrow. Nah, selanjutnya yaitu
Gen yang terkait dengan virulensi. Daerah yang mengkode gen virulensi pada kromosom dan plasmid Salmonella adalah Salmonella Pathogenicity Island atau yang disingkat dengan SPI. Nah, untuk SPI ini hingga saat ini itu telah banyak ditemukan dan memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti SPI 1, 4, 9, 14, dan 18 penting dalam invasi makrofag dan sel epitel. Sedangkan untuk SPI 2, 3, 5 sampai 8, 10 sampai 13, dan 16 itu terlibat dalam membantu Salmonella bertahan pada lingkungan asam, bereplikasi secara intraseluler, dan imun escape. Nah, untuk SPI 1 dan SPI 2 ini mengandung banyak gen virulensi yang berasosiasi dengan patogen intraseluler dan juga mengkode tipe 3 secretion system yang disingkat dengan T3SS. Nah, untuk semua selafor dari Salmonella itu mempunyai satu set efektor yang penting untuk faktor virulensinya pada berbagai inang dan berperan penting selama proses infeksi. Nah, berikut tabel di samping yang menampilkan berbagai macam efektor yang dikodekan oleh pathogenicity island-nya, seperti itu efektor AVRA yang dikodekan oleh pathogenicity island SPI 1 atau SPI 2 yang berfungsi dalam stabilize permeability epitel usus dan juga berfungsi dalam tight junction, sustain protease, dan juga dapat menghambat NF-kappa beta signaling. Efektor yang kedua dapat kita lihat yaitu ada GOG-A yang dikodekan oleh SPI 2 yang mana berfungsi dalam cleavage dari subunit NKF beta yang mana juga bisa menghambat proses signaling dari NF-kappa beta itu sendiri. Dan yang ketiga ada GOG-B yang dikodekan oleh SPI 2 yang juga dapat menghambat dari proses signaling NF-kappa beta. Dan lain-lainnya dapat dilihat pada tabel itu ada banyak dari efektor dan yang masing-masing dikodekan oleh pathogenicity island. Selanjutnya, pada gambar ini akan memperlihatkan peran dari beberapa efektor T3SS Salmonella pada sel epitel dan makrofag. Dapat terlihat ada SPI 1, SPI 2, dan SPI 7. Nah, untuk SPI 1 itu sendiri berperan dalam invasi awal, yaitu promosi kolonisasi dengan membantu masuknya Salmonella ke dalam sel. Nah, untuk beberapa faktor yang terlibat seperti SOPE, SOPE2, AVRA, SOPA, dan SOPB. Nah, selain itu, SPI 1 juga mencegah ledakan oksidatif yang dapat membantu Salmonella bertahan hidup di dalam sel. Nah, selanjutnya ada SPI 2, yang mana SPI 2 ini membantu Salmonella untuk bertahan hidup di dalam sel inang dan menghindari mekanisme imun dengan menetralkan lisosom. Yang mana dapat terlihat ada beberapa efektor seperti SIFA dan SSL yang berperan dalam detoksifikasi lisosom. Selain itu juga terdapat SPI 7 yang mana berperan dalam menghambat pengenalan oleh PRRS yang memungkinkan Salmonella dapat menghindari sistem imun sehingga infeksi dapat terus berlanjut dan mengaktifkan pensinyalan NF-kappa beta atau MAPK pathway. Nah, proses signaling ini dapat mengaktifkan gen proinflamasi. Selanjutnya adalah cara escape Salmonella terhadap respon imun adaptif. Sebagai APC, makrofag dan sel dendritik dapat mengenali secara langsung PAMP pada bakteri dan mempresentasikan antigen bakteri ke sel T, menginisiasi proliferasi dan diferensiasi dari sel T naif menjadi sel T efektor serta merespon invasi dari bakteri. Beberapa cara Salmonella untuk menghindari respon imun adaptif antara lain adalah dengan menggunakan SEI yang dapat memblokir migrasi sel dendritik ke limfosit. Selain itu, pada sel manusia yang memiliki Salmonella intraseluler, SIF-A yang dikode SPI2 dapat mengganggu ekspresi permukaan dari MHC kelas 2 sehingga Salmonella dapat menghindari atau mendelay respon imun adaptif inangnya. Salmonella juga memiliki STED yang dikode oleh SPI2 dengan chaperone SRCA
yang dapat memaksa ubiquitinasi pada MHC kelas 2 sehingga dapat menekan aktivasi dari sel T. Salmonella juga dapat mencegah degradasi oleh lisosom di dalam sel dendritik dengan menggunakan SPI2 efektor SPIC sehingga sel dendritik tidak dapat mengikat dan mempresentasikan antigen ke MHC dan mencegah diferensiasi sel T naif. Salmonella juga dapat menghasilkan inducible nitric oxide sintase atau INOS oleh SPI2 untuk menginhibisi proliferasi dan diferensiasi dari sel T. Salmonella typhimurium juga dapat menghasilkan IL-10 dan produksi nitrit oksida atau NO yang dapat menekan aktivitas imunitas. Ketika SPI2 teraktivasi, ekspresi dari flagellin pada lingkungan interseluler akan diinhibisi dan akan mencegah NLRC4 mengenali salmonella. Salmonella juga dapat mengeksploitasi interferon tipe 1 untuk mengeliminasi makrofag melalui RIP-dependent cell death sehingga makrofag tidak dapat bekerja sebagai APC untuk mempresentasikan antigennya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.